Shalom, salam sejahtera, salam kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk kesempatan mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar dan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar dan belajar diambil di dalam 1 Timotius 4 ayat 14 sampai 15. Sekali lagi 1 Timotius 4 ayat 14 sampai 15. Dan saya akan bacakan di sini dalam terjemahan Indonesia. Begini bunyi firman Tuhan. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nebuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bulan ini kita belajar tema yang baru, yaitu berkat. Dan subtema kita pada minggu ini, cara menggunakan berkat dari Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa berkat itu berarti karunia dari Tuhan atau pemberian dari Tuhan yang diberikan kepada kita untuk kebaikan kita. Subtema kita pada minggu ini, cara menggunakan berkat dari Tuhan. Ini satu dorongan kepada kita bagaimana seharusnya kita menggunakan berkat yang kita terima dari Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kita baca berbicara mengenai dorongan Rasul Paulus kepada Timotius supaya menggunakan berkat karunia Allah, yaitu pelayanan yang sudah dipercayakan kepada Timotius supaya dilakukan sebaik mungkin bagi kemuliaan Tuhan, supaya pelayanan boleh bertumbuh dengan baik dan memberkati orang lain. Melalui subtema kita pada minggu ini kita belajar, yaitu yang pertama, cara menggunakan berkat dari Tuhan adalah tidak lalai menggunakan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Firman Tuhan yang sudah kita baca, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius supaya Timotius tidak lalai menggunakan karunia yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Lalai berarti kurang berhati-hati atau tidak mengendahkan. Jadi tidak lalai menggunakan karunia atau berkat karunia Allah berarti Rasul Paulus mau mendorong Timotius supaya berkat karunia yang Allah berikan digunakan sebaik mungkin. Apapun berkat yang kita terima dari Tuhan atau apapun pemberian yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita gunakan berkat itu sebaik mungkin. Berkat yang kita terima dari Tuhan digunakan dengan baik, bukan untuk kepuasan kita, bukan untuk merendahkan orang lain, apalagi menjatuhkan orang lain. Contohnya kalau kita diberkati dengan ada sedikit uang, jangan lalai menggunakan berkat itu. Gunakan berkat uang itu untuk memenuhi keperluan keluarga kita. Gunakan uang itu untuk pelayanan. Jangan gunakan itu untuk pesta pora
atau hal-hal yang tidak memberkati Tuhan. Jadi seharusnya demikian cara kita menggunakan berkat dari Tuhan. Yang kedua, kita belajar cara menggunakan berkat dari Tuhan adalah melakukan dengan rajin. Maksudnya, kalau Tuhan memberkati kita dengan memberikan pelayanan kepada kita, maka kita lakukan dengan rajin. Dalam ayat 15 firman Tuhan yang sudah kita baca, terjemahan versi Borneo, Rasul Paulus mendorong supaya Timotius melakukan dengan rajin berkat pelayanan yang sudah dipercayakan kepadanya. Bahkan kerajinan itu dinyatakan dengan mencurahkan seluruh keupayaan terhadap berkat pelayanan yang diberikan. Dalam terjemahan Indonesia menggunakan kata perhatikanlah. Kata perhatikanlah berarti memberikan perhatian atau minat. Maksudnya melakukan hal itu atau pelayanan itu dengan sepenuh perhatian atau rajin. Kalau kita diberkati dengan ada karunia bermain musik, memimpin puji-pujian, menyampaikan firman Tuhan, mengajar, memberikan dorongan, dan banyak lagi karunia, maka lakukan karunia itu dengan rajin, dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi demikian cara kita menggunakan berkat Tuhan dengan melakukannya dengan rajin. Yang ketiga, kita belajar cara menggunakan berkat dari Tuhan adalah gunakan berkat Tuhan itu untuk memberkati orang lain. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh salah menggunakan berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang kita terima seharusnya dapat memberkati orang lain. Firman Tuhan dalam ayat 15b, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Maksudnya, berkat yang Timotius terima dari Tuhan seharusnya memberkati orang lain atau dapat membantu orang lain. Apabila Timotius melakukan pelayanannya dengan baik dan dia berkembang di dalam pelayanannya, maka tentu itu memberkati orang lain. Sebagai contoh yang sangat sederhana, ketika kita diundang untuk menghadiri satu majelis, apakah itu hari jadi atau perkawinan atau apapun majelis, kita ketika ada jamuan, kita mengambil makanan yang secukupnya. Kita tidak mengambil berlebihan. Dan kalau kita mengambil berlebihan sehingga akhirnya hanya dibuang saja, orang yang melihat tindakan kita itu tidak diberkati, malah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi gunakan berkat Tuhan itu supaya dapat memberkati orang lain. Yang keempat, kita belajar cara menggunakan berkat dari Tuhan adalah gunakan berkat Tuhan itu bagi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, berkat yang kita terima bukan untuk kepuasan kita. Berkat yang kita terima bukan untuk kemegahan kita. Tetapi biarlah berkat yang kita terima dapat memuliakan Tuhan. Apapun yang ada pada kita, baik itu nafas kita, harta benda yang ada, keluarga, makanan, kesehatan, pekerjaan, keselamatan di dalam Yesus, bahkan segala sesuatu yang ada, semuanya adalah berkat Tuhan. Sebab itu biarlah berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita dapat memuliakan Tuhan. Saudara, firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 terjemahan Borneo,
setiap yang kamu lakukan, baik makan maupun minum, lakukanlah untuk memuliakan Allah. Maksudnya satu dorongan bahwa apapun yang kita lakukan, biarlah itu memuliakan nama Tuhan. Jadi termasuk di dalam hal mengurus berkat yang kita terima dari Tuhan, biarlah itu juga memuliakan nama Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui subtema kita pada minggu ini, cara menggunakan berkat dari Tuhan, kita belajar yaitu yang pertama, tidak lalai menggunakan berkat yang kita terima dari Tuhan. Yang kedua, kita belajar kalau ada berkat karunia, contohnya mengajar, kita lakukan karunia itu dengan rajin. Yang ketiga, kita belajar kalau kita diberkati oleh Tuhan, biarlah berkat yang kita terima itu memberkati orang lain. Dan yang keempat, kita belajar berkat yang kita terima dari Tuhan diurus dengan baik, dan biarlah berkat yang kita terima dapat memuliakan Tuhan. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menggunakan berkat yang Tuhan berikan sebaik mungkin supaya dapat memberkati orang lain dan akhirnya nama Tuhan akan terus ditinggikan. Terima kasih, firman Tuhan sampai di sini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu yang kami dengar. Biarlah kami menggunakan berkat Tuhan yang sudah kami terima dengan cara yang baik dan memuliakan Tuhan. Biarlah kami dapat mengurus berkat Tuhan itu bukan untuk kepuasan, bukan untuk kepentingan diri, tetapi biarlah melalui semuanya itu nama Tuhan akan terus ditinggikan. Bapa di surga, saat ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan. Dimanapun berada, kami percaya Tuhan memberkati. Kami juga percaya Tuhan memenuhi keperluan setiap hari. Kami juga percaya Tuhan memberkati di dalam pekerjaan. Dan juga Tuhan memberkati anak-anak kami, pendidikan anak-anak kami. Biarlah terus berkembang di dalam pendidikan. Kami juga mau berdoa supaya Tuhan memberkati yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan sesuai dengan keinginan dan rencana Tuhan. Yang ada pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar. Dan bagi gereja kami, pelayanan gereja kami, Tuhan berkati. Dan berkati juga para pemimpin di gereja kami di peringkat apapun, bahkan ekonomi gereja. Kami juga berdoa supaya Tuhan akan terus memberkati negara kami. Dengan keadaan peningkatan COVID-19 setiap hari, kami percaya Tuhan akan terus campur tangan dan memberkati. Dan kami juga dapat mematuhi peraturan SOP yang sudah ditetapkan. Karena itu salah satu cara untuk kami dapat menghentikan penularan. Dan Tuhan juga berkati para pemimpin negara kami. Kami juga berdoa supaya Tuhan terus memberkati barisan hadapan yang senantiasa bekerja keras untuk membendung penularan COVID-19. Berikan mereka kekuatan dan Engkau yang melindungi mereka. Terima kasih Tuhan. Semuanya ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.